يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat, jemaah musalla Darul Hijrah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan sama-sama menambah iman, menambah ketakwaan, sehingga berkekalan hendaknya persahabatan di dunia ini sampai ke akhirat. Karena persahabatan itulah yang bertahan sampai ke dunia, sampai ke akhirat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam hendaknya sentiasa menghiasi majelis-majelis kita untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menghidupkan sunnahnya, menegakkan syariat dan syiarnya, dan dijauhkan daripada merubah-rubah, apatah lagi menambah-nambah. Karena merubah membuat menyimpang, menambah membuat rusak. Sedangkan mengamalkan dan mengikuti, itulah yang membuat agama ini bersih dan abadi. Bapak dan ibu saudara yang dirahmati Allah, sampai di babul amri bil ma'ruf ya, wan nahyi 'anil munkar. Dah selesai ayat-ayat semua kemarin belum ya? Baru sampai pada wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang hak itu datang dari Rabbmu. Siapa yang mau hendaklah beriman, dan siapa yang mau silakan kafir. Ini menunjukkan bahwa al-haq itu jelas. Kalau tidak jelas, bagaimana bisa jadi hujjah tegak? Makanya zawahirul Quran, seperti kata para ulama salaf dan yang mengikuti mereka dari kalangan khalaf, adalah hak, kulluha hak. Karena memang Allah SWT menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang jelas, tidak ada yang tidak jelas. Nah, sekarang
disuruh milih atau ini ancaman? Siapa yang mau kafirlah, yang mau berimanlah. Ini pilihan atau ancaman? Kenapa ancaman? Kan dipersilahkan katanya. Hah? Sebab di ujung ayat Allah akan sebutkan, fa ammal ladzina kafaru inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim itu. Yang zalim orang kafir ya. Ala inna wal kafiruna humudz zalimun. Bagi orang-orang kafir itu naran, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang meliputi mereka. Wa ayastaghithu, bila mereka berteriak minta tolong karena haus, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, diberi minum, tapi minumnya seperti timah yang menggelegar, timah panas. Na'udzubillah, yang bukan hanya menghanguskan kerongkongan tapi menghanguskan wajah sekalian. Bisa syarab, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, maka kenapa mereka berhak diazab? Karena dakwah sudah tegak, hujjah sudah jelas. Dari mana? Al-haqqu min rabbik wa qulil haqqu min rabbikum. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita katakan atau selalu kita katakan bahwasanya Al-Quran dan hadis itu sudah cukup untuk membuat agama ini tegak, untuk membuat dakwah ini berjalan. Ya, sebagian mengatakan, oh enggak, kita harus ngambil ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau harus tidak, tapi boleh asal bermanfaat, tidak ada masalah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah sudah cukup sekali. Ketika Imam Ahmad dahulu diajak berdebat atau dipaksa berdebat dengan induknya ahli bid'ah yang mengaku dialah imamnya ahli sunnah. Imam Ahmad adalah ahli bid'ah. Kalau ada ahli bid'ah sekarang mengatakan antum ahli bid'ah, dia ahli sunnah, memang sejak zaman dulu lagi begitu. Bukankah Nabi SAW oleh Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab dianggap ahli bid'ah? Hah? Dia ahli bid'ah. Bahasanya yang beda. Dia itu bahasa as-sabi'in. Muhammad Saba. Muhammad itu telah membawa ajaran baru. Ya, kok ajaran baru kan bid'ah. Muhammad membawa ajaran baru. Padahal yang dibawanya bukan ajaran baru, tapi baru saja mereka ketahui kembali yang diajar Nabi. Kan itu semua yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Dan itu pula yang diamalkan awal-awal turun ke bumi oleh Adam dan anak-anaknya. Sampai syaitan merubah mereka, ijtalatkum, membuat mereka berputar-putar, berpikir, akhirnya mereka tersesat. Maka ketika Imam Ahmad, Abu Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan, dah cukup Al-Quran Sunnah aja rematnya. Kan Imam Ahmad kan selalu bilang, kalau benar yang kau katakan itu wahai Ahmad bin Abi Du'ad, tolong bawa ke saya satu huruf dari Al-Quran, atau satu huruf dari hadis Nabi, atau satu huruf dari ijma'nya sahabat bahwa yang kau katakan itu benar.
Kalau dia jawab, oh tidak cukup Al-Quran jawabannya. Kita harus berpikir juga. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, kamu kira dulu Sayyiduna Muhammad tidak berpikir ya? Kamu kira dulu Abu Bakar dan Umar tidak berlogika? Hah? Abu Bakar Umar tidak pikir? Jadi atau enggak? La ilaha illallah. Berpikir mereka, cuman tidak seperti Anda berpikir. Berpikirnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan seluruh sahabat, bahkan Nabi alaihissalam berpikirnya membuat mereka menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul, zahiran wa batinan. Pikirannya antum ini membuat antum menolak semua yang datang dari Allah dan Rasul, kecuali yang sesuai hawa dan nafsu, sesuai dengan keinginan dan perasaan. Itu aja bedanya. Jadi kita sama-sama berpikir. Oh, sudah bongak-bongak Abu Bakar bang ya? Bang, wah nggak Abu Bakar bang? Jadi Abu Jahal lah. Jadi Abu Jahal. Kalau hanya untuk menolak yang datang dari Allah karena tidak sesuai dengan pikiran, Abu Jahal ada alu daripada Allah. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, kalau itu yang kau katakan, Al-Quran dan Sunnah oleh Sayyiduna Muhammad itu sudah cukup. Lalu kalian bilang tidak cukup, siapa yang mau kami dengar? Kata Nabi cukup. Kalau kalian tidak cukup, mana yang kami dengar? Oh, tidak berkembang pikiran dadanya, cik mapal-apal ayat-ayat di hadis saja nyinya. Subhanallah. Dengan menghafal ayat Al-Quran dan menghafal hadis Nabi dan menyelaksanakan seperti apa adanya, mereka menguasai sampai ke Andalusia, menguasai daerah sampai ke Rusia, kan ya? Kan sampai ke Rusia, bahkan sampai ke Indonesia. Kabarnya Ali bin Abi Thalib kodok main di Surabaya. Nah, kabarnya, ya kabarnya. Iya. Bahkan ada juga yang bilang Nabi Muhammad rupanya sering main ke Jakarta di Monas. Ya. Ada yang bilang itu. Ikut sidang. Ikut sidang. Sidang apa? MPR DPR. Bahkan ikut mungkin reuni 212. Mungkin ada yang bilang itu baru-baru ini saja. Orang hebat, orang bernama, orang berpangkat. Iya, kalau sempat saya ngomong lalu dia ngomong, orang pasti dengar dia. Sah? Karena ada SK-nya. Ada SK-nya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering main-main ke di Jakarta, pokoknya ke Indonesia lah, berpelukan dengan para kiai, abuya, habaib. Cuma itulah tidak pernah mau ngajak kita. Itu loh orang tuh. Iya bang ya. Memang nabi mereka aja kok tidak ngajak kita, emang ya. Coba ajak kita, saya nak nanya satu pertanyaan jadilah. Yang lain tonton aja lah nanya. Apa kira-kira pertanyaan yang mau saya tanyakan? Yang sering kita berdebat tak habis-habis, yang sering membuat kita berkelahi tak selesai-selesai, yang membuat barisan kita tidak satu, yang membuat bangun masjid kadang sulit. Apa itu? Nah, ada bid'ah hasanah atau tidak? Itu aja pertanyaan. Oleh kalau seandainya Nabi bilang, jangan keras-keras betul man, bid'ah hasanah itu ada. Insya Allah besok saya ganti buku. Ya, mungkin akan saya buat silsilah pelajaran bid'ah hasanah yang dianggap bid'ah dhalalah. Tolonglah aja, bang. Abang anda kenal orang itu enggak? Yang pernah atau sering jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sama-sama kita tanya aja. Nanti di live kan, di
Labkan, kalau perlu diundang nanti seluruh stasiun televisi pemerintah dan swasta. Sah? Bisa? Kayaknya enggak ya. Main pincang mato bang, macam mana dulu bang? Kan main beli bentuk mato itu kan makanya enggak akan pernah bisa dibuktikan. Tapi kalau bahwa bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, Nabi bisa dibuktikan, dikatakannya di masa hidupnya. Jadi kalau sudah al-haqqu bir rabbikum, sudah kebenaran dari Rabbmu, maka pasti jelas, pasti terang. Dan itu yang dikatakan oleh Allah, dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada orang yang menolak, kan Allah katakan, "Qul hatu burhanakum." Kalau kalian ragu dengan apa yang saya sampaikan ini, datangkan keterangan yang lain yang membuktikan ini tidak benar. Qul in kuntum di surah Al-Baqarah tuh bang, awal surah Al-Baqarah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih fad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalau kalian memang ragu dengan kebenaran ini, buatkan satu surat yang semisalnya. Jika tidak bisa, ma'asyiral kiram. Jadi Allah SWT menurunkan lafaz, menurunkan maknanya, menurunkan teori, dan juga menurunkan aplikasi dan cara mengamalkannya. Lihat, Nabi SAW dan para sahabatnya cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Kan orang bilang kadang-kadang zaman Nabi dengan zaman sekarang kan beda. Saya lihat tidak banyak bedanya. Apa beza? Makan masih pakai mulut, ngunyah masih pakai gigi, iya tak? Mandi masih pakai tangan, berpiku masih pakai otak, berjalan masih pakai kaki. Di mana Ustaz? Oh enggak, ada istiadatnya kan banyak tuh, enggak bersama. Dulu zaman Nabi ada berbeda-beda kabilah, ada berbeda-beda juga budaya mereka. Budaya orang Syam dengan budaya orang Jazirah Arab beda apa enggak? Beda. Budaya orang Maroko dengan orang Madinah beda enggak? Ya beda. Budaya orang Spanyol kan sampai Spanyol tuh beda. Persia beda enggak? Beda. Apa yang digunakan oleh mereka berdakwah? Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Jadi adalah omong kosong ketika mengharuskan kalau nak bicara tentang logika harus belajar ilmu logika mereka. Akhirnya dipelajari logika mereka, akhirnya berpikir seperti mereka, akhirnya mengikuti mazhab mereka. Itu yang terjadi. Ila dulu datang ayat, datang hadis, sami'na wa ata'na. Lalu pakai ilmu logika orang-orang Yunani. Akhirnya terjadi perdebatan panjang. Kami dengar iya, cuman kami pikir dulu, sebab keedah dasar dan dalam ilmu berpikirnya orang-orang Yunani itu adalah tidak boleh mempercayai segala sesuatu secara a priori sebelum diteliti, atau dengan makna lain meragukan semua informasi sebelum diteliti. Itu dia hasil. Sejak masuk jurusan akidah filsafat keempat, ya agu dan ayat dayen. Apa dia agu yang harus diteliti dan anak lupa. Ya ayat yangnya dan sejak orang kuliah kelak agu lo dan wak ngaya anak dayen. Nolah dan suwo sarajulaju. Kini bahan dan lajunya suaka aja nanti dahulu
Iya sebelum wak kuliah dulu kan tak sogan wak kapal kaladang doang. Kan ya? Dela dulu apa don kaladang buat pulang dulu kaladang dulu. Awak nak bangkit ke dorong Rabu dulu ya. Sajam ke bangkit bu. Sudah nugi burung. Kan ada di bawah ya damak lah. Nak nyasir dulu je. Kecil lah nyasir lah. Abang kasih ke amat. Kalau dia coba kojor ya. Cuma anak kini lebih sana itu. Liamuh. Awak pun tak boleh ada awak kan ya. Jelangnya. Cuma lodong-lodong kainnya kaliannya kan ya. Ayah duduk aja situ main lantiang-lantiang lulu. Amuti je kajol. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi berpikir dengan cara Islam cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita berbeda cara metodologi kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka penelitiannya eksak. Kita ada eksak, ada non eksak. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Ada yang gaib, ada yang syahada. Yang kedua, sumber berita yang kita terima dari yang maha teliti. Kalau sudah maha teliti, perlu lagi diteliti. Meragukan penelitian ahli penelitian. Orang apa namanya? Meragukan penelitian ahli peneliti. Apa namanya? Saya ahli di bidang hadis. Lalu saya membuat penelitian tentang suatu masalah di hadis. Lalu saya sampaikan hasil penelitian saya. Lalu antum ahli psikologi meragukan hasil penelitian ahli hadis tentang hadis. Apa nama? Abu ya, tagu itu soal daru dulu lah. Tagu ini, bu ya tu tentu dan tentu. Nah, ini mandai nama kan ya? Kan ya? Elok ni mandai no? Tak cerdik. Tangkau? Enggak. Itu baru penelitian manusia. Bagaimana dengan ini datang dari yang maha teliti. Dan memang terbukti siapapun yang meragukan informasi Al-Quran dan hadis, semuanya terbukti salah. Jelek? Tidak pernah macam itu. Semua orang yang menolak informasi dari Al-Quran dan hadis karena menurutnya perlu diteliti, selama ini terbukti salahkah yang meragukan itu atau terbukti benar? Terbukti salah. Tonton capek lupa kisah Abu Jahil, Haji Abu Jahal ragu dengan informasi Nabi pergi Isra Mi'raj. Sah? Punya landasan kokoh. Dia meragukan itu punya landasan ilmiah kokoh. Satu, fakta historis. Dua, satu, fakta historis dalam sejarah. Yang kedua, data empiris, pengalaman yang mereka lalui sendiri. Ketiga, kajian akademis, diukur jarak dengan jarak tempuh, dengan waktu tempuh. Tidak mungkin. Dia punya landasan yang kokoh untuk meragukan Nabi SAW secara logika. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertolak belakang dengan cara berpikir Abu Jahal. Abu Jahal, kalau Muhammad yang mengatakan semua fakta historis yang antum ajukan, semua data empiris yang kamu kemukakan, semua kajian akademis yang kau lakukan, rontok semuanya, salah semuanya. Jelas? Apa sebab? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun masduq,
Sadiqun masduq, benar dan dibenarkan. Ada terbukti. Siapa yang salah? Abu Jahal. Ada sebelah Abu Jahal kan enggak kan? Nah, inilah kaum muslimin muslimat yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, bahwa wa qulil haqqu mir rabbikum, karena datang dari yang maha teliti. Siapapun yang nak membuat penelitian lagi akan terbukti bahwa penelitiannya itu salah. Jelas? Nah, itu yang makanya perdebatan tidak habis-habis begini kan? Sebab apa? Menurut pekajian mereka, bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut statement Nabi alaihissalam, semua bid'ah itu buruk. Akhirnya terbukti nanti mana yang benar, statement Nabi kah atau analisa mereka? Statement Nabi alaihissalam. Nabi sudah buktikan bahwasanya kalian akan berpecah belah, berselisih banyak. Apa solusinya? Bukan kata Nabi saling memahami saja. Sesama ahli bid'ah tidak boleh saling membid'ahkan. Ada itu solusinya? Tidak. Tapi ikuti sunnah, pegang teguh sunnah, dan buang semua bid'ah tanpa kecuali. Tidak ada pengecualiannya. Sebab yang membuat perselisihan itu adalah serius ini. Ini tentunya nyalain bid'ah. Nanti marah ahli sunnah yang asli nanti. Ini kan ahli sunnah yang asli yang menerima bid'ah. Kalau ahli sunnah yang tidak menerima bid'ah itu abal tidak asli. Syekh, betul itu. Yang membuat orang berkelahi gara-gara bid'ah itu gara-gara sunnah. Saya baru dengar tadi ada video seorang profesor, ya sunnah itu yang salah kaprah. Artinya Anda melaksanakan sunnah salah kaprah. Apa salah kaprah? Bertemu contoh punya Nabi itu tidak berpikir, tidak ludah didalami. Jadi ternyata sahabat tidak paham sunnah dulu, tabi'in tidak paham sunnah dulu. Apa sebab? Yang mereka apanya Nabi anggung deh, tidak panjang berpikir orang. Ini kalau panjang pikir orang ragu atau yakin? Pak, contohnya gini. Ada orang nak bahagi gini, apa Pak? Serius ah? Amo panjang pikir. Dia apa? Dia ragu. Memang sodok itu ragu. Tidak ada calon yakin. Sang dokter aja tidak ragu. Jadi tidak. Kalau panjang cerita, minta waktu atau tunggu dulu, itu orang ragu. Orang yakin tidak. Orang yakin yang mengatakan adalah Allah, yang menyampaikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ragu. Kicau. Boleh ada pertanyaannya enggak? Kisah Khabbab. Kisah siapa namanya? Julaibib. Sekarang leh. Suwo dek Nabi inya melamar Gonggadian cah. Inya kan tak dia membaca dia tapi menyebutkan sifatnya. Badan kecil, kan kui kan, kulit hitam, abu keriting, dah lupa pitir. Tu melamar anak pak kepala desa, anak kepala suku. Nah, uang terpandang. Akhirnya ketika sampai itu kepada orang tuanya langsung menerima atau pikir-pikir dulu? Apa dia pikir-pikir dulu? Dia ragu kan ya? Siapapun yang pikir-pikir dulu, banyak cerita, banyak rumus, orang peragu.
Untung-untung kalau ada yang bisa meyakinkannya. Kalau enggak, sampai selama hidupnya jadi ragu. Allah di atas, enggak mungkin. Allah turun, enggak mungkin. Allah punya tangan, enggak mungkin. Allah punya wajah, enggak mungkin. Allah marah, enggak mungkin. Itu percuma Allah menyampaikan semuanya. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka kembali dimarahi oleh Allah. Enggak, Allah enggak boleh marah. Sebab kalau marah itu mengelogak darahnya. Allah enggak boleh berdarah. Ngenantang itu aja deh ini. Bukan Allah Ta'ala dah. Jelas, Allah tidak boleh bercakap, tapi sifatnya kalam. Pokoknya tidak boleh cakap dah. Ya Allah punya kalam, mutakallim. Ini orang ragu atau orang yang beriman? Orang ragu. Makanya mereka katakan kokoh. Di syariat juga seperti itu. Nah, kalau ini diterapkan di zaman onta bisa, tapi di zaman teknologi maju tidak ikut juga pakai doang deh, kan ya? Dan seterusnya. Makanya bid'ah itu atau bagi pikiran orang ragu takkan pernah terlaksana. Masih agu lah Pak. Enggak, kalau enggak agu malam kau sampai ragu. Apa buat apa agu? Banyak buat apa agu. Ya, jadi orang tuanya tadi ragu. Tapi ketika anaknya mendengar, anaknya tak ragu. Maka dia bilang, ataruddani khidbata Rasulullah SAW. Berani ayah dan emak tolak pinangan Rasulullah. Akhirnya baru orang tuanya bilang, ya kamu kan itu lagi. Lihat, kalau orang yakin, hilang semua yang menyebabkan dia ragu. Buat tidak masalah, kan ya? Kayu tidak masalah. Buat tidak masalah, kayu tidak masalah, ancak tidak masalah, ganting tidak masalah, pengkau tidak masalah. Sebab apa? Ini bagian yang Allah tuliskan untuk saya wajib ridha. Sah? Hasilnya apa? Happy ending. Sah? Malam pertama pula padang panggilan jihad, syahid pula kawan. Akhirnya terkenal istrinya. Lah banyak orang melamar royak kayu sudah itu. Nolah dah lirik doang lah. Apa sebab? Ada keberkahan di situ. Tersebar berita ini wanita taat pada Allah dan Rasul. Ancak boleh lah. Makanya terinspirasi dan berdoa, ya Allah beri istri yang salihah. Caklah ancak selai kayu. Kan itu masalahnya. Dia itu kisah itu. Yakin aja. Abuk lui, badan kui. Sah? Tapi yakin aja bahwa Allah akan beri wanita salihah. Cak lancak asalnya. Doa aja lah bang. Abang boleh berdoa abangnya? Telah ambil ya. Abang ragu masalah dan yakin. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, semua orang yang meragukan firman Allah, maka dia tak akan pernah melaksanakan, tak pernah meyakinkan Allah gitu. Pada akhirnya nanti terbukti. Esok ketika di padang mahsyar, malaikat mengangkut aras Allah. Berapa malaikat? 8. Sedih itu nanti orang sibuk dengan ketakutan di padang mahsyar, lama kan dihisap, akhirnya mereka tidak tahan panas. Bahkan ada yang teriak-teriak, langsunglah nokok jen sidang jalaninya. Ya, jen pakai sidang biasa. Sehingga ilal jahannam, mulai masuk lagi nokok dah hendak mau pada nunggu lama macam ni kok. Saking beratnya. Akhirnya mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita minta kepada Allah diizinkan para hamba-hamba yang saleh beri syafaat. Intinya ujung-ujungnya sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, waktu itu Nabi sujud di atas, di bawah aras, bukan di atas. Kenapa sujud di bawah aras? Karena Allah di atas aras. Ndak cayo, Allah tengok. Kalau kami cayo mesti berjisim indaknya buat tadi ngomong musadharah kan, siapa yang tidak tobat dari jismiyah mengatakan Allah berjisim, hati-hati nanti mati kafir katanya. Ya tonton sampai Allah berjisim.
Kendakna inyonya buinya kan inyonya buinya bahwa Ahlus Sunnah itu mujassima. Nya enggak sebut Sunnah adalah wahabina. Baik. Ikut jam berapa masuk waktunya? Alah, tapi nak azan bang. Azan bang. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menolak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. حي على الفلاح. La haula. الله أكبر، الله أكبر. Allah. لا إله إلا الله. ونشهد ان لا اله الا الله. اللهم رب هذا الصلاة. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Kemudian Imam menyebutkan ayat lain lagi yang juga berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Al-Hijr 94. Maka serukanlah atau umumkanlah dengan keras, karena sada'a itu adalah sesuatu yang bersifat keras. Artinya umumkan dengan suara keras sehingga jelas bagi orang, jadi jelas, terang, dan tidak samar-samar. Apa itu? Bima tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan kepada Nabi? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayy Rasul, sampaikan apa yang diperintahkan yang diturunkan Allah kepadamu. Balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan. Jangan sampai tidak disampaikan. Karena ini bagi Nabi wajib. Ya. Semua yang diturunkan bagi Nabi alaihissalatu wassalam adalah wajib
sampaikan bagi kita. Kadang tak tolak dia ya. Nah, kalau bagi kita ada uzurnya, bagi Nabi tidak. Makanya tugas Rasul, tugas Nabi itu lebih berat, karena dia tidak boleh mendiamkan. Kalau kita tidak sanggup, bisa diam, atau belum sanggup, bisa diundur. Kalau Nabi alaihissalam tidak. Maka kaum muslimin dan muslimat, di sini juga perintah dari Allah SWT untuk menzahirkan, mengisytiharkan, menampakkan apa yang Allah perintahkan, dan beliau tak perlu takut. Tak perlu takut, bukan tidak diserang, bukan tidak dihadang, bukan tidak dihalang, tetapi itu tak boleh menjadi penghalang bagi beliau untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diperintahkan atau apa yang dilarang. Ini bagi Nabi SAW adalah wajib, tidak bisa tidak. Kemudian wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin itu. Apa berpaling? Mengandung dua makna. Satu, jangan terbawa arus sedih karena mereka tidak mau beriman. Karena Nabi SAW, siapa yang tidak sedih? Dia orang yang jujur, orang yang selalu benar, dari masyarakat, dari keturunan terpandang, tapi ketika berdakwah ditolak mentah-mentah, seperti tidak ada sama sekali kehormatan beliau. Tidak ada sama sekali kehormatannya. Yang tak baranya lagi, yang menolak keluarga sendiri. Sehingga bagi orang-orang jahil hari ini juga menjadi sandaran. Bila dakwah kita ditolak oleh mama awak, apa awak, berarti tidak benar dakwah dunia. Kan ya? Ada orang jahil seperti itu sekarang. Ada, mungkin niru-niru Abu Jahal juga gayanya ya. Ya, bahwa tanda dakwah tidak benar ditolak oleh keluarganya atau ayah atau pamannya. Sejak kapan pula Allah menjadikan itu sebagai patokan benar salahnya suatu dakwah? Sebab kalau itu jadinya tak satu pun dakwah Nabi dan Rasul yang benar. Karena rata-rata penentangnya adalah masyarakatnya. Bahkan ada istrinya, ada ayahnya, ada anaknya, ada mondonya dan sebagainya. Itu semua. Nah, memang orang jahiliyah, seluruh penentang dakwah selalu menjadikan alasan benar tidak ada dakwah diterima atau ditolak oleh orang kampungnya. Itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah sepanjang masa memang seperti itu. Tapi kalau kita tidak, kebenaran itu bukan ditentukan oleh apa, tidak ditentukan oleh mama, tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh Allah dan Rasul SAW sesuai dalil yang ada. Karena hujah kita bukan kebiasaan masyarakat, bukan bukan budaya turun temurun, bukan pula kearifan lokal yang tidak arif. Ini ada kearifan lokal yang tidak arif. Namo kearifan lokal tapi tidak arif. Isi syirik berarti bukan kearif. Isinya maksiat bukan arif. Nah, walaupun itu sebagai kearifan lokal. Karena ada sebagian ya kearifan lokal yang tidak arif. Apa contohnya? Woi, kalau abangnya nyium uang juga. Nah, beli muka saya. Dan abang jangan begitu. Contoh, kalau masih tunangan boleh dibuang, tapi kalau lah nikah alun boleh, tidak boleh dibuang. Kan masuk kearifan lokal loh, kearifan lokal yang tidak arif. Jelas ya? Dan fana jadi korban sonoro. Lah nikah kami diakuai itu tak nyalam boleh tu pembalik
sepatunya, bajunya kan. Itu dia dan nyapu semuanya. Jen bongi orang kampungnya. Awal orang tidur kan amal orang baru jatuh cinta. Jadi apa nyinyo kan? Jennya jen dia. Baiklah. Itu dia janji yang 7 di kampus Undri kan yang boleh buat ibu. Dia apa? Tentulah yang namanya Wantino tentu bakal jodoh rumah dulu kan. Tentu banyak alasan. Nah, awak iyo le tekanang ni wah happy dah lah nak buat tu buruk kan. Sampai jam nunggu. Alhamdulillah. Tapi ndak apa dah. Ujian cinta. Ujian cinta memang setia dan walaupun banyak orang lalu lalang lah. Orang haji, orang bujang dan nulin dah. Ujian apa sampai situ cerita Pak? Hah? Hah? Gara-gara kearifan lokal yang tidak arif. Asal itu tidak dolil lah bang. Tidak pulang lah. Sikor lala aja. Dan entau. Ya, dah suruh pulang dah. Dan pulang lah. Lama mintuan main. Bang ya. Kalau tidak mau kau dan sikor lala, mau kau mamak dia ni. Itu apa ya awak korban jadi gara-gara kearifan lokal yang tidak arif. Nya kalau tunangan ndak disawui doang dah. Lah tunangan dah boleh boleh kan ya. Tapi lah akad ndak boleh boleh. Kata balik biu na orang. Ya dan dah orang bodoh dah lah korban dulu. Iya sampai jam sabar Pak nanti ya. Sampai jam dari jam 7 janji jam boleh tiba. Awak saja nak sarapan bersama, akhirnya jamak takhir tanpa qasar. Berjamak sarapan pagi je, makan siang gara-gara kearifan. Lah memangnya. Atau kearifan lokal basi sombo, basi acuang. Sampai bagabung zuhur je asal. Asal itulah taklah masuklah dan saya asal lambung ulun makanlah. Itu termasuk kearifan lokal yang tidak arif. Boleh sesama dan syukur dan pandai sekenek. Ya kalau memang ibu makan bisanya, tapi menyudahi bayar. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Boleh, itu bagus. Itu harus dihidupkan. Karena ada petata petiti kata-kata hikmah di dalamnya. Cuman kalau lewat salat zuhur deh, lah gabungnya jasa, itu kearifan yang tidak arif. Jelas ya? Jadi itu yang kita maksud kearifan lokal yang tidak arif itu. Nah tadi jemput sabuk juga ya. Hah? Tawin je lah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi jangan risau atau jangan berlebihan bersedih karena mereka tidak mengikuti dakwah. Karena itu sudah sunnahnya sunnatullah pada dakwah itu. Yang membenci ada dari keluarga. Yang benci pasti orang kampung sendiri. Itu sudah biasa. Karena orang kalau diterimanya langsung sekenek pahala Rasulnya Tuhan ini ujian sabarnya, syukur tahu itu kan. Nah, tapi ketika ditolak akhirnya umat pun ada al-hujjah bahwa jangan kalian nabi saja ditolak. Akhirnya tidak terlalu risau kita sekarang. Kalau sempat Nabi Nuh ahlan wa sahlan ya umat kan, Nabi Idris tidak ada problem, Nabi Lut aman. Apa kabar Nabi Lut di masyarakat dan mantap beriman semuanya. Alun nama citulah dia ngomong deh kah. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun. So ndak ada ndak kena tulak dia kendara. Jadi kalau ada dai yang demo doa sodo dakwah patut awak curiga lah. Jangan-jangan manhajnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Karena memang adalah rumus dakwah itu harus menyesuaikan keinginan masyarakat. Ya, warnanya diturusin. Ustaz,
kami di sekolah punya kebiasaan ibadah, Ustaz Desa diubah adanya. Sabun dan tidak punya target mau ubah adanya dan. Tapi punya target tuan-tuan mendengar dari saya, dan saya pun juga siap menerima hak jawab. Misalnya dan sabun mungkin salah menurut tuan-tuan, silakan dipertanyakan. Ternyata yang dituntun benar, saya siap untuk menganulir apa yang saya sampaikan. Tapi kalau seandainya yang saya sampaikan benar, yang tuan-tuan lakukan salah, terpaksa tidak bisa dan cabut apa dah anda. Soal tuan-tuan temo atau tidak, itu urusan tuan-tuan sendiri, sah. Kan ya? Soal nanti beliau si ceramah lain kali, isu lah. Mungkin pengurus kini tidak beliau pengurus siswa lain. Kan pengurus lama bisa mati kan? Atau bisa berganti kan? Atau kalau astagfirullah. Nah, jadi semua itu bisa tentatif aja. Ini kan apa dulu ketika akan pulang kan sabu ya dan penomornya tidak payang berdakwah di Indonesia nya guru dan Indonesia lowe buih aja dan tidak temo dan mau jalipin dan sungai tanangnya dan karena ya tidak mau sungai nampai pulau lowe tidak temo pulau lowe pekan bobong ngadang tidak dia pekan merowe masa orang darun tidak temo dan pulau ni lama ni darun doang sah ya. Kan tak maju akidah, maju hadis malah. Ini kan masuk juga akidah. Atau betul maju nahu. Kan tak masalah dah, masuk juga akidah ruhnya. Atau suan dan maju bahasa Inggris. Memang dia dulu guru bahasa Inggris dah dulu. Ya di antara yang tak pandai, dia yang paling pandai. Akhirnya jadi guru. Asli bah. Jadi yang tak pandai jadi bahasa Inggris, dia yang paling pandai. Singkat tu, sangka dia anak hebat banget bahasa Inggris tu. Tapi nilai tingginya bang. Ya, artinya dapat jawabnya. Tidak ada bahasa Inggris. Jadi intinya jangan kau pedulikan betul penolakan mereka. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi juga, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Barangkali engkau mencelakakan dirimu Muhammad karena sangat terpengaruh karena mereka tak mau beriman. Jadi Nabi menyesali, kenapa payah betul umatku ini beriman. Dah, a'rid 'anil musyrikin. Jangan pedulikan betul. Sedih pasti ada, tapi jangan jangan sampai membidasakan dirimu. Sebab apa? Sekarang kamu ditolak, besok mereka akan menerima. Begitulah bukan wal aqibatu lak. Dan itu betul terjadi. Nabi memang harus hijrah dari Madinah, sah? Harus hijrah dari Madinah. Setelah hijrah memang harus mengalami tekanan-tekanan, diserang, sah? Terakhir ada perang Ahzab. Azab Nabi dibuat oleh mereka. Umrah tidak bisa. Padahal pengurus Masjid Haram Pak Haji semua. Kan ya? Pengurusnya Pak Haji semua. Tidak bisa umrah. Dicoba umrah di tahun Hudaybiyah, ditolak oleh mereka. Nabi balik lagi. Subhanallah. Padahal sudah menang terus dalam peperangan, tapi Nabi ikut bimbingan Allah SWT. Jangan paksakan. Umrah memang fadilatnya tinggi, tetapi strategi dakwah itu lebih harus ditinggikan. Sebab nyasir kalau awaklah sampai ke Lumpur sudah itu balik ke Kembau nak ngiwangi dah nak saya tanya ke orang penyelenggara travel azab kalau gundul jemaah geng enggak ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita makanya setiap melakukan sesuatu bilang insya Allah. Apa makna insya Allah? Kalau Allah menghendaki. Alhamdulillah sebagian besar lancar. Tapi ada kalanya suatu saat kita tidak lancar, bukan pengalaman yang menentukan, tapi kadang-kadang takdir itu yang Allah turunkan. Makanya orang-orang beriman tak. Sebab apa? Walaupun tak jadi pergi, tapi niat pergi sudah dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita berilmu dan penting untuk menahan diri.
Kau tak bela orang travel ke duit? Maksudnya kalau tak cayuk orang travel, berangkatlah mandiri. Sah? Atau misalnya haji furada, pura-pura ada. Misal kan, atau nak backpacker kata orang, buatlah. Biar tuan-tuan tahu bahwasanya mengurus itu tidak mudah. Ya, saya sendiri mohon maaf, walaupun boleh umrah mandiri, tapi saya belum mau mengazab diri. Paham tak? Nyawa awak encik hotel sudah itu kan, iya awak encik transportasi sah, dan lelata biasa pasti boleh tiba bosnya sah. Amun encik tiket sang dah sampai ke Madinah, hotel lah dos kunci. Atau tuan nak ngurus sendiri, kalau memang silakan. Kau tak kampanye ke? Tak promosi. Kalau saya beribadah ingin tenang, ingin kalau bisa, kalau banyak pitin anak sodo-sodo non pip dulu nan biasa. Cuman kadang-kadang awak kalau tak tiba doang tak apa-apa dah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan pedulikan itu. Nanti kesudahan kemenangan untukmu. Cuman sabar dulu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya 8 tahun di Madinah. Masya Allah, cepat sekali bang ya berlalu ya. 8 tahun di Madinah, akhirnya Nabi izinkan, Allah izinkan nabinya pulang ke Makkah dengan kepala tegak. Kalau bahasa kita, kalau Nabi masuknya menunduk ya. Nah, dengan izzah yang membuat semua yang menentang sekarang harus tunduk dan hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terobatilah kesedihan selama ini. Yang kemarin Nabi sakit hatinya karena ditolak dakwahnya, sedih luar biasa karena famili dekat tidak mengikutinya. Bagaimana fitnah dari orang lain gara-gara pamannya tak beriman, banyak orang yang enggan mengikutinya. Gara-gara sukunya tidak mendukung agamanya, banyak orang yang ragu-ragu memasuki Islam. Tapi setelah Fatu Makkah, Nabi sekarang mengatakan, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Tolong wahai masyarakat Makkah, menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian? Baru mereka jawab, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Dah sudah makruf engkau ni Muhammad adalah saudara kami. Saudara sekarang ya. Kemarin ancaman stabilitas nasional, bibit radikalisme, ancaman keamanan, nanti main pancung saja, la ilaha illallah. Sekarang baru bilang akhun karim. Iya, memang mereka Nabi buktikan perang sebesar itu, menaklukkan kota sepenting itu, tak ada darah yang tumpah. Mana ada perang-perang yang dilakukan oleh orang bukan muslim yang seperti ini. Hanya orang Islam yang bisa. Hanya orang Islam yang bisa, karena Islam itu memang rahmatan lil alamin. Cuman di saat yang dominan adalah kekuatan kufur, umat Islam selalu dituduh macam-macam. Biasalah, Nabi dulu juga dituduh. Sekarang baru saudara mulia, anak keturunan saudara kami yang mulia. Lalu Nabi umumkan waktu itu, aqulu lakum, saya sekarang katakan kepada kalian, kama qala Yusuf li ikhwatihi alaihi wassalam, seperti Yusuf dulu mengatakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf kan azab juga dibuat saudaranya ya. Masya Allah, saudara kandung bikin dia azab. La ilaha illallah. Tapi begitu Allah menghendaki supaya ditunjukkan kepada umat manusia semuanya, khususnya Bani Israel, bahwa orang-orang hebat itu bila disakiti tidak mendendam. Kau boleh menaik, sekenek boleh, kalau isi hati busuknya mendendam. Tidak akan mungkin yang seperti ini diberikan Allah SWT kekuasaan yang menegakkan
keadilan. Yang jadi penghasut, pembusuk, tidak mungkin. Yusuf alaihissalam apa katanya? La tathriba alaikumul yaum. Wahai saudaraku, yang lalu biarkan berlalu. Dosa kalian hari ini sudah tidak ada. Ghafarallahu lakum. Allah akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha penyayang. Dosa-dosa itu dah tutup saja sejarahnya. Hati yang lapang ya, hati yang pemaaf. Itu juga dilakukan oleh imam-imam besar kita, seperti Imam Ahmad rahimahullah, 4 khalifah. Gara-gara ahli bid'ah pembusuk para khalifah yang menghasut, sampai beliau dipukuli, dipenjara, diprovokasi, dipersekusi, tidak boleh ngaji. Masya Allah, tapi ilmunya sampai tidak pada kita? Sampai pada masa Al-Wathiq. Al-Wathiq ini sebenarnya marah sekali sama ayahnya Mu'tasim. Andai boleh seorang anak berlepas diri dari ayahnya, tidak ngakui ayahnya, saya akan tidak akui Mu'tasim sebagai ayah saya, karena menyiksa imamnya Ahlussunnah. Nah, di masa Al-Wathiq, Imam Ahmad di atas angin. Lalu para murid-murid, biasa murid-murid kan, bapa je abu yakin ya awak lo lehnya. Awak le apa gong nya? Awak balik lo nya. Kan ya. Nya murid-murid biasa nya. Jangan benci wong lo nya. Jangan baik benci. Apa kata Imam Ahmad? Indah perkataannya, amma bima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Yang antara saya dengan mereka, hak saya sudah halalkan semuanya. Abu di konong-konong sakit. Ya, semakin diikat, semakin diangkat, semakin dibaca, semakin diperkarakan, semakin menyakitkan. Lebih baik dimaafkan saja, selesai masalah. Sah? Semua orang yang sudah tidak ada itu lagi dalam hatinya, tidak terpikir lagi dalam pikirannya, makan lolok, nyenyak. Selesai. Tapi kalau antum masih pikir sebulan bapa cara membalikkan, sebulan bapa cara mengidong, sebulan bapa cara menjerumuskan, sebulan bapa cara menghentikan, sebulan gimana caranya, antum tak akan pernah merasa tenang. Ibnu Taimiyah sama, karena memang orang-orang yang di atas sunnah pasti seperti Nabi, dia menyikapi masalah sahih. Tapi orang-orang yang ahli bid'ah anda pasti mengikut cara ahli bid'ah. Dulu Ahmad bin Abi Du'ad dekat dengan penguasa, menghasut, memfitnah. Al-Ala bin Bukhari dulu memfitnah juga Imam Ibnu Taimiyah karena dekat dengan penguasa. Banyak, silakan baca sejarahnya. Tapi setiap orang imam yang diazab ini, yang disiksa ini, yang diintimidasi, yang persekusi ini, mendapatkan kedekatan dengan penguasa, dia justru memaafkan seluruh lawan termasuk Imam Syafi'i sendiri, seperti yang kita kisahkan kan ya. Imam Syafi'i sendiri kan pernah ditangkap dengan murid-muridnya, dituduh akan menjadi gerakan pemberontak, pengacau keamanan. Subhanallah, tidak pernah beliau sekecil apapun bicara tentang naik golado, tidak pernah baca dek buyar kan. Kini kan naik golado kan, naik ogo joyong, joyong turun karena musim. Sebola goreng joyong, ikom we abu joyong, gulai joyong, kerupuk joyong, semua joyong. Enggak malam kado aja joyong enggaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi tidak ada baca, apalagi kan membaca masalah politik. Imam Syafi'i rahimahullah murni mengaji Al-Quran dan sunnah, tapi tidak aman juga dari ahli bid'ah. Tapi setelah beliau bisa menjelaskan di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan dibebaskan, bahkan Khalifah minta kepadanya, berikan saya nama-nama yang bikin masalah itu. Kata Imam Syafi'i, Amir Mukminin pasti lebih tahu cara mengetahuinya dari saya. Jadi beliau tidak mau jadi pengada. Silakan cari sendiri. Antum punya tentu pemerintah punya perangkat, ada intelijennya kan,
Sah? Biarkan mereka ada apa namanya, aparat hukumnya, ada polisinya. Sah? Biarkan mereka bekerja profesional. Cuma tentu di masa-masa dah rusak pula aparat, karena payah juga kadang-kadang. Nah, percayakan. Kalau kita berikan percayaan, mereka jadi orang-orang yang percaya. Masalahnya kita jarang berikan mereka kepercayaan. Sah? Tidak cayo mereka akan buat itu, sekali didorong-dorong dengan upeti-upeti. Itu masalahnya. Kan awak je salah. Allah musta'an. Lalu Allah kata Nabi, izhabu fa antum mutlaqah, silakan kalian pergi semuanya bebas sebebas-bebasnya. Nah, ada kata Nabi SAW, yang tak ikut Wahabi, astagfirullah, yang tak ikut masuk Islam dipancung. Ada? Enggak. Biarkan, izhabu fa antum mutlaqah. Tapi melihat Nabi seperti itu, dan dulu memang sebenarnya mereka sudah bayangkan juga Nabi seperti itu, dan mereka sudah mengalami masa hidup Nabi 40 tahun sebelum berdakwah kepada Islam. Memang Nabi penyayang, sah? Nabi bermaaf. Akhirnya kebanyakan mereka masuk Islam, yang disebut dengan muslimatul fatih, yaitu yang masuk Islam di masa pembukaan kota Makkah. Ini makna pertama, jangan terlalu bersedih. Sah? Yang kedua, nasihat kepada Nabi SAW bahwa kufurnya orang kafir, nifaknya orang munafik, musyriknya orang musyrik tidak berpengaruh padamu Muhammad, asal kau sudah mendakwahi mereka. Innaka la tahdi man ahbabta. Kan kita takut juga orang ini tidak dapat hidayah, jangan-jangan karena kita tidak pandai berdakwah. Tentu ada perasaan Nabi SAW. Maka Nabi diberikan apa namanya, jaminan aman oleh Allah. Jangan membawa pikiran, terlalu bawa pikiranmu sampai merusak dirimu, bahwa apa yang mereka katakan itu tidak usah dihiraukan. Kan banyak tuduhan-tuduhan, jangan dihiraukan, karena tuduhan itu semuanya adalah hisapan jempol pepesan kosong. Oh, ini sudah lah. Tahu tak punya? Sudah oleh? Sudah ada bang? Hah? Nah, alhamdulillah. Jadi memang berdakwah yang dilakukan baginda Nabi SAW, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah sesuatu yang wajib bagi beliau, dan bagi kita ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Siapa yang baginya wajib kifayah didirikan oleh sebagian, itu sudah mewakili, tapi kalau pas fardu ain maka itu wajib bagi kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di lain saat. Semoga selawat dan salam senantiasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat kita diberikan atau mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.